Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tabita Rosi Puspitasari dengan NIM 81114223119. Saya membuat video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perikatan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya. Dari berbagai bentuk interaksi sosial tersebut, timbul berbagai hubungan kepentingan yang kadang sejalan, kadang juga bertentangan. Untuk menjaga hubungan tersebut agar tetap teratur dan adil diperlukan adanya aturan yang mengikat, yaitu kita kenal sebagai hukum. Dalam perkembangannya, hukum terbagi menjadi beberapa cabang, di antaranya hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat atau melanggar ketertiban umum, dengan negara sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi. Sementara itu, hukum perdata mengatur hubungan antara individu, antar subjek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi, seperti perjanjian, waris, dan kepemilikan harta benda. Dalam konteks hukum perdata inilah terdapat salah satu bagian penting yang dikenal dengan hukum perikatan. Hukum perikatan mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan lebih mendalam mengenai hukum perikatan sebagai bagian penting dari hukum perdata yang menjadi dasar terjadinya hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Buku 3BW tentang perikatan tidak mendefinisikan perikatan, namun para ahli hukum memberikan ciri-ciri utama dari perikatan berdasarkan pasal 1233 BW. Menurut Agus Yudho Hernoko, terdapat 4 unsur dalam hukum perikatan. Yang pertama, hubungan hukum, artinya hubungan hukum ini akan menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, memiliki orientasi kepada harta kekayaan. Ada kerugian ketika nanti tidak dipenuhi. Yang ketiga, di dalam hubungan hukum ini melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum. Yang keempat, ada prestasi. Prestasi sendiri artinya adalah hubungan tersebut melahirkan kewajiban kepada para pihaknya. Jadi, prestasi itu dapat dikatakan sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan kontra prestasi adalah para pihak yang haknya dipenuhi oleh si yang berkewajiban memenuhi prestasi tadi. Demikian, perikatan dapat diartikan sebagai hal yang mengikat orang terhadap orang lain. Hal yang mengikat itu berupa perbuatan, misalnya jual beli barang, utang piutang, dan sebagainya. Perikatan sendiri ada 2 jenis, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang dilahirkan karena persetujuan. Itu terdapat di dalam pasal 1233 yang berbunyi tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan baik karena undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian itu, jika salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan. Prestasi yang timbul dari perjanjian tidak hanya ditentukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian agar dipenuhi, tapi juga prestasi yang ditentukan oleh undang-undang dan dilakukan secara timbal balik antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Perikatan yang bersumber pada undang-undang dibedakan atas 2 macam, yaitu perikatan yang hanya bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan orang. Sedangkan perikatan yang timbul karena perbuatan orang terdiri atas perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum perikatan. Contohnya nih, ketika saya tidak sengaja menabrak mobil orang. Nah, orang tersebut berhak mendapatkan ganti rugi karena apa yang saya perbuat terhadap dirinya. Sedangkan definisi hukum perikatan sendiri tidak dijelaskan secara tegas dalam KUH Perdata. Tapi dalam ketentuan umumnya dinyatakan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1233 tadi, yang berbunyi tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang, dan pasal 1234 yang menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
Menurut ilmu pengetahuan, perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dari pihak lain, berkewajiban atas sesuatu. Menunjuk pada definisi yang telah disebutkan tadi, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur dalam perikatan ada 4, yaitu hubungan hukum, kekayaan, para pihak, dan ada prestasi yang harus dipenuhi. Lalu mungkin muncul sebuah pertanyaan yang bertanya apakah setiap adanya hubungan hukum adalah perikatan? Contohnya, ada sebuah janji untuk mengajak makan siang bersama, tapi janji seperti ini tidak dipenuhi. Apakah ini termasuk dalam suatu hubungan hukum? Sebenarnya tidak bisa dikatakan demikian. Karena di mana kewajiban mengajak makan di tempat makan tersebut bukan menjadi sebuah keharusan bagi yang mengajaknya, dan juga pula hak yang mengajaknya, sehingga hubungan yang tercipta itu termasuk dalam golongan hubungan moral. Pelanggaran atas janji untuk mengajak makan tersebut tidak ada sanksi bagi pelanggarannya. Namun secara sosial ada sanksi, mungkin yang mengajak tadi merasa tidak menerima hal-hal tersebut atau merasa dibohongi. Dan sanksi yang mungkin terjadi adalah dijauhi dalam pergaulan sosial karena dianggap membohongi yang diajak untuk makan tadi. Terlebih lagi apabila tindakan membohongi ini seringkali dilakukan kepada orang-orang lainnya. Subjek dalam perikatan itu ada 2. Yang pertama, pihak yang berhak atas sesuatu yang disebut sebagai kreditur, dan pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu yang disebut sebagai debitur. Selebihnya bahwa kreditur maupun debitur dapat berkedudukan sebagai orang dengan syarat dewasa dan cakap bertindak dalam hukum. Yang jika belum memenuhi syarat ini harus diwakilkan oleh seorang kuasa atau seorang wali yang ditunjuk secara sah menurut aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau subjek perikatan ada 2, objek perikatan itu apa sih? Nah, objek perikatan sendiri adalah prestasi yang tadi disinggung di awal, bahwa prestasi ini adalah sebuah kewajiban. Intinya tuh adalah kewajiban dari isi perjanjian yang dibuat. Atau dengan kata lain, kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam melaksanakan perikatan atau perjanjian. Jika pihak kreditur tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia dikatakan dalam keadaan wan prestasi. Terhadap perbuatan wan prestasi baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur dapat diajukan tuntutan seperti ganti rugi, ditambah bunga, ganti rugi saja, atau bahkan pembatalan perjanjian. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, ada 3 jenis prestasi, yaitu 1. Memberikan sesuatu, 2. Berbuat sesuatu, yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu. Pengertian memberikan sesuatu pasal 1235 KUH Perdata. Misalnya menyerahkan suatu barang dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain-lain. Nah, pengertian berbuat sesuatu diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata. Misalnya melaksanakan atau perbuatan tertentu, membangun rumah atau membangun jalan seperti perjanjian pemborongan atau perjanjian kerja. Nah, untuk perbuatan tidak melakukan sesuatu ini misalnya untuk tidak membangun tembok tinggi yang dapat mengganggu pemandangan tetangga. Objek perikatan apabila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian, maka haruslah merupakan hal tertentu dan juga boleh untuk diperjanjikan. Maksudnya adalah sebab yang halal dan tidak melanggar hukum. Sebagaimana yang telah dibahas tadi di awal, bahwa dalam perikatan terdapat unsur yang menjadi kewajiban bagi seorang debitur untuk memenuhi suatu tuntutan dari seorang kreditur. Nah, untuk hal ini dikenal dengan nama teori Sold dan Haftung. Teori ini berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Kiranya pasal 1131 KUH Perdata dapat dijadikan pijakan untuk membahas tentang teori ini. Di mana dalam pasal ini disebutkan, segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, perseorangan. Pemahaman terhadap pasal ini adalah bahwa segala kekayaan debitur menjadi jaminan atas hutang
atau perikatan yang dibuat dengan orang lain. Lalu apa sih yang dimaksud dengan SALT? SALT adalah kewajiban dari debitur untuk melaksanakan prestasinya terlepas dari ada tidaknya sanksi atau harta benda yang dipertaruhkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Haftung adalah suatu tanggungan gugat atau tanggung jawab yuridis dari seorang debitur, terlepas dari siapa yang harus melakukan prestasi itu. Dalam hukum perikatan tersendiri mengenal beberapa asas. Yang pertama ada asas itikat baik dalam pasal 1338, asas pasca stun servenda pasal 1338 KUH Perdata, asas konsensualisme pasal 1320 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata, asas privacy of contract yaitu asas kepribadian diatur dalam pasal 1315 junto pasal 1341 KUH Perdata. Selain asas-asas yang diatur di dalam KUH Perdata, asas-asas dalam perikatan ini juga ada di dalam naskah akademik RUU Hukum Perikatan Nasional. Yang pertama adalah asas kepercayaan, yang kedua asas persamaan hukum, yang ketiga asas keseimbangan, dan yang keempat asas kepastian hukum. Lalu ada asas moralitas, ada asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan. Untuk unsur-unsur perikatan, ada 3 unsur dalam perjanjian tersebut menurut Ahmadi Miru, yaitu unsur esensialia dalam perjanjian, unsur naturalia dalam perjanjian, unsur aksidentalia dalam perjanjian. Tadi kan kita mengenal di dalam pasal 1233 bahwa ada sumber dari hukum perikatan, yang mana ada perikatan yang lahir karena persetujuan dan yang lahir karena undang-undang. Kita akan membahas perikatan yang bersumber dari perjanjian atau persetujuan, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan yang mana pihaknya satu berhak untuk menuntut sesuatu, yang satu berhak untuk memenuhi sesuatu. Suatu perjanjian ini adalah sebuah peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lainnya, di mana dua orang itu saling bersepakat untuk berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Apabila dibandingkan antara perikatan dan perjanjian, maka perjanjian merupakan sumber perikatan. Selain dari undang-undang juga merupakan sumber dari perikatan. Perikatan merupakan pengertian yang bersifat abstrak, karena di sini para pihak dikatakan melakukan sesuatu hal, tidak jelas halnya apa. Sementara dalam perjanjian sudah bersifat konkret, yaitu tentang hal-hal yang dilakukan oleh para pihak. Misalnya, pihak pertama menjadi batu bara kepada pihak kedua. Perbuatan kedua pihak ini dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Untuk perjanjian sendiri, ini juga ada 2, yang tertulis maupun yang secara lisan. Keduanya ini bersifat sama-sama mengikat. Dalam hal perjanjian dibuat tertulis, maka perjanjian ini dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti. Jika nanti permasalahan ini naik ke dalam pengadilan, jika terjadi permasalahan saja. Jika tidak terjadi, ya alat bukti itu tidak dibutuhkan. Bahkan untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk sendiri dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selain sebagai alat bukti di pengadilan, bentuk tertulis juga memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan anggaran dasar perseroan sebagai perjanjian di antara pemegang saham. Harus ada bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Yang kedua adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang dan undang-undang karena perbuatan manusia. Pasal 1352 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Terhadap perkataan dari undang-undang sebagaimana akibat perbuatan yang dapat ditemukan lagi, subnya yang diatur di dalam pasal 1353 KUH Perdata yang berbunyi, perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.
berdasarkan dua ketentuan pasal dalam KUH Perdata tadi, maka perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang jenisnya dapat disebutkan sebagai perikatan yang lahir dari undang-undang saja, perikatan yang lahir dari akibat perbuatan orang, yang dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi dua lagi, perikatan yang lahir karena akibat perbuatan halal, dan perikatan yang lahir karena akibat dari pelanggaran hukum. Dalam berbagai literatur, dikemukakan ada beberapa jenis perikatan, sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata. Yang pertama, perikatan murni, perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan alternatif, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan yang menjadi ancaman hukum, perikatan genetik, dan perikatan spesifik, perikatan perdata, dan perikatan alami. Lalu setelah membahas syarat perikatan, bagaimana perikatan itu ada, gimana sih perikatan itu bisa dianggap hilang atau terhapus? Yang pertama, karena si kreditur sudah memenuhi kewajiban, si debitur sudah memenuhi kewajibannya. Yang dimana hal ini dianggap sebagai pembayaran atau pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Yang kedua, dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, bisa dengan pembaruan utang atau novasi. Pembaruan utang atau novasi adalah sebuah persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan pada saat yang bersamaan timbul juga perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula atau perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Misalnya contoh, orang ini ngutang dengan jaminan berupa sawah yang ia miliki. Lalu, si pengutang ini memiliki hal lain seperti dia memiliki sebuah tanah di tempat yang lain. Dan dia mengajukan kepada si kreditur ini, apa boleh hutang yang saya miliki yang tadinya menjaminkan sawah ini, saya ganti dengan tanah yang sebelah sini. Nah, itu dimana dia sudah melunasi apa yang diperjanjikan sebelumnya dengan mengganti sesuatu yang baru. Lalu ada yang disebut dengan perjumpaan utang atau kompensasi. Perjumpaan utang ini merupakan salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan yang mana dua orang masing-masing adalah debitur satu dengan yang lain. Jadi, si A ngutang sama si B juga ada utang sama si A. Di mana kedua subjek ini memiliki masing-masing prestasinya, yang mana satu sama lain harus memenuhi prestasi tersebut. Lalu ada yang disebut dengan percampuran utang. Hapusnya perikatan karena percampuran utang diatur dalam pasal 1436 dan 1437 KUH Perdata. Percampuran utang tersebut disebut juga dengan percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang, debitur, dengan kedudukan dengan kreditur yang menjadi satu. Misalnya, kreditur meninggal dunia, si debitur ini menjadi satu-satunya ahli waris dalam satu wasiat yang ditunjuk sebagai waris tunggal oleh kreditur. Menurut pasal 1436 KUH Perdata, percampuran utang dapat terjadi apabila kedudukan orang yang berpiutang ini dan orang yang berhutang berkumpul menjadi satu orang. Pencampuran utang tersebut terjadi karena demi hukum. Dalam pencampuran utang ini, utang piutang dihapus. Selanjutnya dalam pasal 1437 KUH Perdata bahwa pencampuran hutang yang terjadi pada diri debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Sebaliknya, pencampuran yang terjadi pada diri si penanggung utang tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang pokok. Lalu ada juga dengan pembebasan utang. Pembebasan utang ini diatur dalam pasal 1438 sampai dengan pasal 1443 KUH Perdata. Pembebasan utang adalah suatu perbuatan hukum di mana kreditur, si berpiutang, melepaskan dengan sukarela haknya dari debitur, si berhutang dari segala kewajibannya. Jadi memang dari si pemberi hutang tadi melepaskan
apa yang harusnya dipenuhi oleh si yang berhutang. Jadi dia melepaskan apa yang sudah menjadi haknya. Nah, pada umumnya tuh ada dua cara terjadinya pembebasan utang, yaitu cuma-cuma untuk sebagai hadiah, dan yang kedua prestasi dari pihak debitur, artinya prestasi lain selain prestasi terutang. Pembebasan ini didasarkan atas persetujuan atau perjanjian yang lain. Lalu karena musnahnya barang yang terutang, pengaturannya sendiri ada di pasal 1444 dan pasal 1445 KUH Perdata. Jika barang tertentu yang menjadi objek dari perjanjian ini musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian rupa, sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, apakah hapusnya perikatan asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berhutang. Lalu lewat subrogasi. Subrogasi ini sendiri merupakan pergantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat dari pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada kreditur. Tujuan ini adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi hutang-hutang debitur atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang paling penting dari subgronasi ini adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada pihak ketiga yang meliputi segala hak dan tuntutan termasuk dari previ regal. Lalu dapat melalui pembatalan yang diatur dalam pasal 1445 sampai dengan pasal 1456 KUH Perdata. Perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Lalu ada dengan berlakunya suatu syarat batal. Yang tadi kita bahas ada suatu bentuk perikatannya, mana perikatan bersyarat. Nah, dalam perjanjian ini, pada asasnya syarat batal selamanya ini berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi atau terjadi dapat menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali dalam keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Ini diatur dalam pasal 1265 KUH Perdata. Dengan demikian, syarat batal itu mewajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Lalu ada lewat waktu atau daluarsa. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Lalu kita akan mengenal sebuah istilah yang dinamakan overmah. Apa sih overmah ini? Menurut Profesor Subekti, overmah adalah keadaan memaksa. Adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Untuk lebih jelasnya, keadaan memaksa ini diatur dalam pasal 1244 KUH Perdata, yang mana bunyinya ialah jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya ganti rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesemuanya itu pun jika etikat buruk tidaklah ada pada pihaknya. Jadi overmah ini dapat dikatakan sebagai sebuah bencana yang tidak diinginkan oleh si debitur. Jadi dia tidak tahu kalau bencana ini akan terjadi padanya, dia pula tidak merencanakan bencana ini terjadi padanya. Maka hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah overmah. Nah, untuk mengatakan hal ini adalah sebuah overmah sendiri, kita harus membedah dari apa sih yang dimaksud dengan keadaan memaksa, apa sih yang dimaksud dengan keadaan tidak meniatkan hal tersebut. Kita dapat melihatnya dari resiko, apakah si debitur ini sudah memandang resiko tersebut terjadi atau tidak. Misalnya, dia ini menjaminkan tanah. Tanahnya ini berada di pinggir sungai. Ketika sewaktu-waktu terjadi
sebuah longsor ke bawah dan tanahnya habis terkikis ke bawah, itu bukanlah suatu bentuk overma. Karena kita bisa tahu sendiri bahwa tanah-tanah riskan tersebut akan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah overma. Demikian materi hukum perikatan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.